Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yakobus Pilingoba, mahasiswa Undana, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, jurusan Sosiologi, semester 2. Nomor induk mahasiswa saya 19030301117. Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara media dan demokrasi. Pengertian media menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pers adalah alat cetak untuk mencetak buku atau surat kabar, alat untuk menjepit surat kabar atau majalah berisi berita, dan orang yang bekerja di bidang pesurat kabaran. Fungsi dan peranan media massa. Fungsinya: 1. Sebagai media komunikasi. 2. Memberikan informasi pada masyarakat dalam bentuk berita. Yang ketiga, memberikan pemberitaan mengandung nilai dan norma tertentu dalam masyarakat yang baik. Yang keempat, sebagai media pendidikan. Yang kelima, sebagai media hiburan. Yang keenam, lebih bersifat sebagai sarana hiburan. Yang ketujuh, sebagai lembaga ekonomi. Dan yang kedelapan, mendatangkan keuntungan finansial. Peranan dari media yaitu: 1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. 2. Menegakkan nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM, serta menghormati kebinekaan. Yang ketiga, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Konsep demokrasi. Demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu demos dan kratos. Demos yang artinya pemerintahan dan kratos artinya rakyat. Kata kratos berarti pemerintahan, jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Dalam negara demokrasi, kata demokrasi pada hakikatnya mengandung makna adalah partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemilu. Manfaat demokrasi: yang pertama, kesetaraan sebagai warga negara. Di sini demokrasi memperlakukan semua orang adalah sama dan sederajat. Prinsip kesetaraan menurut perlakuan sama terhadap pandangan-pandangan atau pendapat dan pilihan setiap warga negara. 2. Memenuhi kebutuhan umum. Kebijakan dapat mencerminkan keinginan rakyatnya. Yang ketiga, pluralisme dan kompromi. Demokrasi mengisyaratkan kebinekaan dan kemajemukan dalam masyarakat maupun kesamaan kedudukannya di antara para warga negara. Yang keempat, menjamin hak-hak dasar. Yang kelima, pembaharuan kehidupan sosial. Demokrasi memungkinkan terjadinya pembawaan kehidupan sosial. Penghapusan kebijakan-kebijakan yang telah usang secara rutin dan pergantian para politisi yang dilakukan dengan cara santun dan damai. Ciri demokrasi: 1. Memungkinkan adanya pergantian pemerintahan secara berkala. Yang kedua, anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama menempati kedudukan dalam pemerintahan masa jabatan tertentu. Yang ketiga, adanya pengakuan dan anggota masyarakat terhadap kehadiran tokoh-tokoh yang sah yang berjuang mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan sekaligus sebagai tandingan bagi pemerintah yang sedang berkuasa. Yang keempat, dilakukan pemilihan lain untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah tertentu yang diharapkan dan mewakili kepentingan rakyat tertentu. Kelima, agar kehendak masing-masing golongan dapat diketahui oleh pemerintah atau anggota masyarakat lain. Yang keenam, pengakuan terhadap anggota masyarakat yang tidak ikut serta dalam pemilihan umum. Nilai-nilai demokrasi: 1. Kesadaran akan pluralisme. Masyarakat yang hidup demokratis
harus menjaga keberagaman yang ada dalam masyarakat, sikap jujur dan pikiran yang sehat. Yang kedua, demokrasi membutuhkan pertimbangan moral. Demokrasi mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara mencapai kemenangan haruslah sejalan dengan tujuan dan berdasarkan moral serta tidak menghalalkan segala cara. Jenis-jenis demokrasi. 1. Demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat. Termasuk jenis demokrasi ini memiliki jenis-jenis demokrasi yang di dalamnya termasuk jenis demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan, demokrasi campuran, demokrasi liberal, dan demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Baik, kiranya ini hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.